Oke, aku mau nanya nih, kalian waktu umur 98 Hah? Belum kan? Waktu umur 98 lagi, goblok. Waktu tahun 98, kalian umur berapa dan di mana? Aku umur 98. Salah. Jadinya ikut aku tahun 98, umurku kira-kira 6 tahun dan aku di Duri, Riau, Sumatera. Aku di Ruteng Manggarai, NTT. Wah, serius? Serius? Kamu bukan orang Bali, Made? Bisa diem nggak? Ketahuan dong nanti. Nggak mau ada namanya. Ya, lanjut. Oh ya, kamu nak? Tisna. Oh ini ya. 98 tuh kelas 6. Kelas 6. 6 tahun. 6 tahun ya? Kita seumuran. Iya. Iya. Aku ingatnya ini sih. 98 tuh Belum ditanya sih, Nak, tapi terima kasih untuk inisiatifnya. Enggak. Iya, Maksudnya lanjutin, penanda umurku tuh dari kontrakan. Jadi selain di sini kan aku juga ngontrak di beberapa tempat sebelumnya. Jadi kayak Iya, kuburannya. kenapa? Ya wangi kuburan. Sorry, Nak, apa, Nak? Laundryan. Bukan wangi kubur. Dulu bisa masuk, bukan dulu sih. Dulu sering main ke sini juga aku. Ngapain? Main. Ngapain? Bibit-bibit Indonesian Graveyard ini udah aja ya. Bocil kan kalau main kan sesuka hati ya. Kasihan dia merasa terancam. Ya, Nak kepotong, sorry, Nak. Tapi itu kan kepotong kuburan dan kucing, dua hal yang kamu sukai, jadi nggak apa-apa. Iya. Sebentar ada. Awas. Jadi apa yang sebagai orang Jogja nih, apa yang kamu ingat di Jogja di ya? era reformasi, geger-geger peristiwa itu? Aku cuma ingat terus aku pindah ke kontrakan yang jauh lebih tidak nyaman, yaitu yang bertetangga dengan orang Madura di daerah Makanan. Pada waktu itu aku masih ingat bapakku tuh masih punya motor Honda C70, televisi berwarna ketika tetanggaku masih pakai hitam putih. Jadi ada banyak hal-hal yang sudah dimiliki bapakku, tapi orang lain belum. Terus bapakku kan ini kan bekerja di sektor pariwisata kan. Ya itu baru-baru ketika udah gede aja aku baru ngeh kenapa lalu bapakku memutuskan untuk menjual Honda C70-nya, lalu menjual TV-nya, lalu berganti profesi jadi pedagang apa ya? Pedagang burung ya, bukan pedagang burung. Hobi gitu. Pokoknya jadi salah satu pedagang di Pasar Ngasem yang sekarang di namanya pasar apa, Miss? Pasar apa namanya? Asam. Ya Ngasem juga ya. Gitu. Nah, itu kalau buatku pada waktu kecil ya itu yang paling kerasa. Cuman pada dasarnya tuh kayak tidak seperti tidak terjadi apa-apa. Cuman ada beberapa omongan dari orang tua tuh yang aku masih ingat tuh, disuruh untuk menjauh dari jalan gede yang pertama. Sama kalau ada mobil jeep dan pokoknya mobil-mobil gede itu disuruh untuk tiarap. Dan pada waktu itu juga aku nurut-nurut aja tanpa tahu alasannya kenapa gitu. Itu. Kamu pernah nanyain akhirnya sekarang? Kemarin aku sempat bertanya kepada ibuku kan, apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan keluargaku ketika 98. Ibuku cuman bilang ya sebenarnya nggak begitu terasa konfliknya. Nggak kayak di Jakarta atau di beberapa tempat di Indonesia yang mana selalu terjadi konflik. Tapi pada waktu itu ibuku cuma bilang tiba-tiba aja semuanya nganggur gitu. Semuanya nganggur, terus ya ibuku juga cuma menjalankan kegiatan domestik, suruh jajan, suruh beli gudeg dan sebagainya macamnya. Cuman yang paling berpengaruh tuh ya kesejahteraan keluarga sih. Bapakku sempat jadi pedagang di pasar Ngasem itu setahun lebih. Kena Krismon. Ya mungkin dampak dari 98 ya. Kan pariwisata kan kalau ada konflik tuh selalu terdampak pertama kali kan. Dan recovery-nya paling lama. Ya, 2 kali dong bapakmu kena. Iya 2 kali. Dan yang kali kedua ini
Bapakku akhirnya paling pensiun. Cuman kemarin masih ini kok, masih main musik di Nia di bandara. Wow. Pasti happy. Ya seenggaknya bapakku punya kegiatan lah. Kalau kamu nih, apa yang kamu ingat di tahun itu? Aku nggak terlalu banyak ingat, tapi satu yang sangat membekas adalah ketika pas itu belanja kebutuhan pokok tuh jadi susah banget. Jadi seingatku ada satu momen dimana ibuku tuh harus mengantri di sebuah aula atau lapangan dekat rumah kami yang itu emang dia luas banget. Jadi kayak ada, aku nggak tahu pihak siapa, dia tuh menjual kayak minyak goreng, beras, gula itu tuh dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi aku tahu bahwa tiba-tiba saat itu kehidupan tuh tidak berjalan seperti biasa saja gitu loh. Maksudnya kalau biasanya mungkin ibuku bisa belanja dengan nyaman, dengan damai, itu tuh kayak harus harus mengantri, mengantri panjang, rebutan di siang-siang. Pokoknya itu sesuatu yang sangat tidak nyaman juga gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih, misalnya apakah ada perubahan yang signifikan dengan pola makan atau apa, aku nggak terlalu ingat karena memang dari kecil aku makannya sangat Banyak. enggak biasa, sangat minimalis. Iya. Tapi kayak dulu tuh aku cuma makan pakai nasi, kecap dan kerupuk gitu. Jadi ketika ke Rismon aku tidak terlalu merasakan dampak, tapi aku tahu ibuku sangat kesulitan ketika harus berbelanja memenuhi kebutuhan pokok kayak minyak goreng gitu. Karena distribusinya agak susah gitu ya. Mungkin karena di Sumatera kan juga kita jauh ya, maksudnya dari Jawa yang notabene mungkin setelah aku besar aku tahu ada peristiwa-peristiwa semacam itu gitu. Tapi yang aku ingat ya itu bahwa emang pasokannya jadi sangat terbatas dan itu tuh benar-benar harus menderita lah ya, kayak mungkin apa sih kemarin pas pandemi gitu yang ngantri panjang terus membawa jerigen kosong terus subsidi kayak gitu. Itu sih. Kamu di kabupatennya atau di kotanya? Di kota, tapi kota kecil banget kan Duri itu. Ya kayak duri ya. Ya, kayak mungkin Kulon Progo kali ya. Oh iya. Jauh kali dari pusat. Kalau Sinta? Sama seperti Nia, sebenarnya aku nggak begitu ingat banget detail gitu, cuma karena bapak ibuku PNS dan itu di NTT sana lumayan ya, punya TV cembung di saat itu dan Guru orang tua. ibuku guru, bapakku dokter hewan, sehingga waktu itu kayak ngelihat pada waktu pagi aku ingat scene-nya adalah nonton TV di mana lagi pada demo di gedung MPR yang hijau itu. Aku ingat itu ada scene hijau ya, pas banget gitu. Terus tapi mungkin setelah ngobrol ini aku jadi keinget waktu itu tuh aku dulu kebiasaan dibeliin ibuku majalah Bobo dan majalah Ina. Tajir ya, sugih. Andara Langur. Terus itu tuh kayak biasanya setiap rilis pasti dibelikan karena ibuku ingin aku suka membaca. Tapi ada waktunya, sepertinya deket-deket, maksudnya masih time frame itu ya. Itu tuh kayak semua toko buku di NTT tuh tutup. Aku nggak tahu apakah semua Maju. Iya. Apa namanya? Aku nggak tahu apakah itu cuma toko buku yang tutup atau memang sebenarnya semua tempat usaha di NTT tutup ya. Aku nggak paham juga. Terus mungkin yang aku ingat lagi dulu, karena bapakku adalah dokter hewan, bapakku sering mengajak anaknya pergi melihat pacuan kuda di NTT. Mohon maaf, ini lebih ke bertugas ya Bunda. Nah itu maksudnya Masa kecil tuh pacuannya kuda itu kayak orang-orang kayak iya, bener. old money yang Gitu ya. olahraganya tuh pacuan kuda gitu. Itu terus aku ingat kemudian aktivitas itu berhenti aja gitu. Kemungkinan di dekat-dekat itu juga. Terus aku nggak tahu apakah si reformasi itu apakah masih nyambung ke 1-2 tahun setelahnya. Tapi sepertinya gesekan antar etnis di NTT itu
lumayan tinggi. Karena pada tahun 2000 kebetulan aku mungkin udah pernah cerita ke Nisa atau Risna, pada tahun 2000 awal itu sekitar bulan Mei gitu, aku ingat banget kan adikku lahir di bulan Mei dan kejadiannya adalah di bulan Mei itu kayak ada kerusuhan politik let's say di sana, yang mana semua orang Jawa diusir, orang Jawa dan Islam. Padahal sebenarnya privilege ya. Iya, di sana kaya sekali bisa beli bubu dan ina. Kamu Jawa dan Islam. Betul. Aku Jawa Islam tapi tidak kaya. Jadi Jawa dan Islam. Tapi kamu Jawa, Islam dan laki-laki. Laki-laki. Jadi kamu tetap masih ini ya, masih berprivilege. punya privilege tinggi. Terus? Ya intinya ketika itu ada kerusuhan politik yang agak-agak bawa ras. Mungkin jadi ini ya kayak antar agama dan ras itu ketika setelah selesai 98 tuh kayak jadi sangat sensitif dan menjadi penting seseorang punya agama gitu. Oh, kayaknya ada mobil di sini ya? Iya. Ini kita ke kanan aja. Atau mau mengunjungi bioskop Mataram? Iya, ada. Ntar aja, minta Pepsi. Ya, burungnya terbang. Terus kemana? Di shoot. Kok jadi ngarahin? Cinta mau ini di shoot. Oke. Opa. Ini kumisnya kayak Mas Adam. Iya. Dekat kampus. GM UN dia. Lalu yang aku terasa banget tuh karena bapakku adalah seorang dokter hewan. Jadi alasan untuk mengusir bapakku dari tempat itu adalah bapakku menyebarkan virus rabies. Oh my god. Seluruh peternakan yang diperiksa oleh bapakku. Terus aku keinget kayak sampai orang-orang di sana, orang-orang di sana tuh mungkin ditunggangin sama politik ya, aku nggak tahu juga. Itu kayak ada yang diminumin arak, terus mereka datang ke rumah-rumah orang Jawa dan Islam terus gedor-gedorin. Heeh. Saya mandatory foto di setiap kaca cembung. Oke. Gedor-gedorin pintu rumah. Salah satunya rumahku di mana waktu itu adikku tuh masih 40 hari kan karena baru lahir dan itu kayak harus dibekep gitu, dan ketika kita akan pulang ke Jawa Mana itu itu tuh Jawanya? maksudnya pulang ke Solo waktu itu semua pesawat tuh nggak bisa beroperasi di NTT. Jadi kita pergi subuh-subuh cuma bawa satu tas pakaian gitu, semua boneka-bonekaku, terus buku-buku juga bobo itu semuanya ditinggal di sana karena kayak kita cuma harus melarikan diri karena memang Semencekam itu. semencekam itu, dan itu subuh-subuh harus naik kapal. Dan sepanjang perjalanan naik bis itu aku melihat banyak api-api di kanan kiri, terus ada yang terluka gitu. Ada yang meninggal, kebetulan tetanggaku, orang bapak haji punya warung dan orang Jawa. Aku nggak tahu apakah itu ngaruh sampai ke 2000. Ya. Ya, itu masih implikasi dari reformasi, turunnya Soeharto, terus akhirnya kota-kota kan pengen otonom, tapi terus Betul. apalagi terutama di luar Jawa, akhirnya politiknya jadi Gitu. masih kayak kayak ada temanku yang ternyata Mengalami menjadi konflik. menjadi apa? Menjadi Di sana saksi. hidupku sangat bahagia. Iya, aku pikir Karena- hidupmu. Di sana sangat bahagia, terus tiba-tiba kayak Terus gimana semua orang berubah. tuamu menjelaskan kekacauan yang akan terjadi? Nggak dijelasin lah. Terus iya gimana? dijelasin. Terus gimana cara mereka buat ngajak gitu, Dek? Ayo lu. Ayo, kayak lungo, kita kayak- harus pulang, kayak Sinta, nanti kok ada yang ngetok-ngetok pintu jangan dibuka. Kita besok pulang ke Eyang dulu, aku punya Eyang kan, maksudnya selalu membahasakan pulang ke Jawa adalah pulang ke Eyang, kita pulang ke Eyang. Oke. Tapi ada nggak sih satu aja tetangga gitu yang apa? Yang berusaha nyelamatin kalian atau care sama kalian? Nah, yang nyelamatin tuh temennya bapakku kantor dan dia orang lokal dan memang kayak mungkin dia sudah memesankan bis. Terus kayak ayo kalian harus berangkat sekarang dari pintu belakang gitu. Dung. Kayak mau mati deh. Iya. Terus ini apa?
Penasaran juga. Sampai sekarang kalian masih berhubungan nggak bapak itu sama bapakmu gitu? Mungkin masih ya. Kamu pernah akhirnya ngobrolin peristiwa itu nggak sama keluargamu? Enggak. Sepertinya tidak. Karena kayaknya maksudnya bapak ibuku bukan tipikal orang yang menceritakan hal-hal pahit Tidak dalam yang, hidupnya. yang tidak enak. Itu kan mungkin kayak kebanyakan orang tua Kanan kita gini. ya. Kanan aja. Kayak kemudian ya tahu-taunya tuh kayak karena udah gede terus baca banyak referensi, banyak berita, terus berusaha nyambungin dan nyocok-nyocokin aja. Oh, tahun segitu aku di NTT terus Ngapain aja. mengalami hal itu, apakah itu ada dampaknya? Terus kayak sepertinya sangat besar dampaknya dan sangat berhubungan. Dia diculik ibu-ibu. Siapa Resna? Pakaian yang ini apa ya? Setengah 10 ya? Lah yang ini apa? Lampu. Syuting tuh ini. Iya. Terus in a way karena orang tuamu punya Ya. trauma yang etnis gitu, apakah mereka apa yang mereka ajarkan gitu tentang etnisitas kepadamu? Kalau mereka mungkin karena trauma jadi untungnya tidak mengajarkan kebencian kepada orang non Jawa dan non Islam, tapi mereka malah kayak kamu udah pernah merasakan jadi minoritas, jadi ya kayak nggak boleh melakukan itu juga ke orang lain karena kamu tahu rasanya nggak enak. Kebetulan keluarga ibuku tuh beragam, jadi lumayan kayak sering mendengarkan pesan-pesan tersebut disampaikan kepada aku begitu. Fine dining. Terus pakai TV cembung dan masih suara kayak Dan TV-nya dinyalain gitu. volumenya digedein. Ya, Biar ini memecah suasana. Ini hari sekolah ya? Iya, hari Jumat. Oh, kucing ternyata di sana. Ini depan itu salah satu warung yang paling komplit. Jadi setiap ada tugas dari sekolah, anak-anak itu jam 6 itu sudah ke situ. Karena mungkin terlalu takut untuk Bu sisuk kan gue kertas Manila. jadi alih-alih untuk meminta kepada orang tuanya di malam hari atau di sebelumnya itu ya timbang disengeni, "Pura ket wingi-wingi." Nah, mending kita minta uang beli sendiri di Pak Harjono. Ada. Iya. Ini kemana? Lurus bisa? emang kita kemarin sempet lewat sini. Enggak. Beda. Beda. Distraksinya banyak. Apa, Bun? Kita Kita memahami. Terima kasih. Tadi si Sinta kan bilang kalau kamu pernah nyeritain ini ke Nisa atau ke Resna. Itu dalam rangka apa kamu nyeritain itu? Merasa hidupku tidak biasa-biasa saja. Tapi kamu mengalami traumatis nggak kayak Oh, tentu. apa yang kamu alami dan rasakan? Aku tidak suka orang berteriak. Oh, Cinta. Nggak cocok sih, Wei. Iya. Sinta. Tidak suka orang berteriak. Justru orang nggak suka. Justru semakin tidak suka itu semakin kita Iya, lakukan. tidak suka guys. Guys tidak suka. Ini aku udah ngomong. Maaf ya. Tidak suka Terus? berteriak. Terus, aku tidak suka perubahan tiba-tiba gitu karena mungkin kayak waktu itu semuanya berubah ya. Kan kayak ya maksudnya walaupun tetap menjadi PNS, bapak dan ibuku sempat mengalami 1 tahun menganggur dan
kayak harus menunggu SK, mencabut SK dari sana, diurus dari jauh, terus habis itu mencari dinas mana yang mau menerima mereka, sekolah mana yang mau menerima mereka. Dan itu kayak aku setahun LDR bersama orang tuaku karena aku harus sekolah, ditinggal bersama budeku, terus Mereka balik ke sana. ya bolak-balik gitu. Oh my god, ngurus tapi surat. takut nggak? Ya gimana mungkin, lagi? ya gimana lagi, Mungkin tapi opsi mungkin terbaiknya itu. tapi mungkin udah mereda kali ya konfliknya, aku nggak tahu juga ya. Buktinya masih hidup sampai sekarang. Ada momen nggak dimana ketika kamu ngomongin kehidupanmu di Ruteng terus orang tuamu tuh agak, aduh jangan diomongin lagi deh gitu. Kalau menarik sekali, justru belum pernah saya coba. Maksudnya ngomonginnya selalu hal-hal baik. Kayak part itu tuh tidak aku singgung. Karena kayaknya Itu pengen di skip dari kehidupan mungkin keluarga. ya, mungkin nggak tahu ya. Ya itu kan. Bisa ditanyakan. Bisa bersambung nggak ini wawancaranya setelah saya? Boleh banget. Kalau di Durinis ada nggak kericuhan antara Sering. Jadi sebenarnya kalau Lebih di sering. banyak? di daerah itu pemuda-pemuda. Nah, aku juga nggak tahu nih apakah dia masih di tahun yang sama ya 98, tapi mungkin bukan, tapi dia berbeda dengan yang aku ingat ibuku yang itu aku ingatnya bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu di sana biasanya kalau malam banyak pemuda-pemuda. Jadi kan Riau ini termasuk di tempatku itu banyak banget nih, ada orang Jawa, ada orang Minang, ada orang Batak, ada orang Melayu, ada di satu tempat gitu. Nah biasanya yang orang-orang Batak itu memang cenderung lebih sering melakukan tindakan-tindakan seperti kekerasan ya, maksudnya mereka yang kalau malam terus mabuk-mabukan, terus mecahin botol di gang-gang kecil, terus jadi dulu aku ingat banget ibuku tuh selalu punya tas yang isinya tuh kayak surat-surat penting, akte tanah yang dia kumpulkan di satu tempat. Nah itu dia selalu bilang sama aku, ini kita jaga-jaga kalau nanti misalnya ada yang tiba-tiba masuk ke sini, kita bisa langsung lari dengan bawa surat-surat itu gitu. Jadi ada momen dimana sekeluargaku tuh tidur dengan tidak nyenyak gitu loh. Kayak tiap malam kita takut nih akan ada kerusuhan yang sebenarnya mungkin penyebabnya juga aku nggak tahu sih waktu itu. Cuma kalau di kota-kota seperti Duri ya di tempatku itu sangat umum terjadi. Karena dulu memang kayak orang mabuk gitu loh. Biasanya pemuda-pemuda mabuk yang nggak tahu lah apa motivasi mereka ini, tapi mereka kadang bisa dengan semena-mena karena ibu bapakku jualannya di warung kan, di warung yang letaknya itu di pinggir jalan raya, jadi sangat gampang jadi sasaran utama untuk kemudian misalnya dihancurkan, dilakukan tindakan-tindakan yang dijarah gitu. Pertanyaan sama ke Sinta. Oke. Apakah kamu pernah ngobrolin ini ke orang tuamu? Nggak Masa-masa pernah. itu atau trauma itu, ketakutan ibu bapamu mungkin karena kalian Nah. masih kecil-kecil? Tapi yang aku ingat berbeda dari ceritanya Sinta ya, aku tuh tidak kemudian takut dengan hal-hal itu selama ada ibuku. Jadi aku merasa dulu itu walaupun kita situasinya sangat mencekam, tapi ada peran besar kehadiran ayah dan ibuku secara utuh untuk membuat aku merasa aman dan nyaman gitu. Jadi patokanku adalah ketika hal-hal tersebut terjadi tapi ada ibu dan bapakku, itu aku tidak merasa terancam. Tapi kalau nggak ada? Sayangnya belum pernah terjadi juga. Jadi makanya aku tidak terlalu trauma dengan teriakan seperti Sinta. Aku bisa menerima itu, tapi mungkin juga tidak bisa berbuat banyak gitu. Tapi juga tidak terlalu membuatku traumatik gitu. Cuman aku tahu bahwa hal-hal itu memang sangat lumrah terjadi gitu. Kamu pernah ngobrolin ini ke Sinta? Belum pernah. Gimana? Belum pernah. Karena buatku itu tidak traumatik. Oh ya. Bukan sesuatu yang berkesan baik positif atau negatif gitu. Karena aku cuman kalau itu menyangkut ibuku, aku jadi sangat sensitif gitu. Karena aku tahu beliau yang mungkin paling menjaga semuanya agar tetap aman. gitu. Tempe. Mendoan.
Tapi kalau di sana mah kesusahan kayak gitu sering banget terjadi. Dan Sampai biasanya sekarang? bulan puasa. Iya. Olahraganya mungkin ya. Iya. Terus akhirnya kamu bisa lihat nggak kayak stereotip apa sih yang tumbuh subur di sana gitu, dan apakah stereotip itu somehow sama orang tuamu tuh dipake gitu, atau misal jangan main sama orang ini atau Nah, Wah, nggak gitu. pernah. Jadi, aku juga nggak ngerti ya, ibu bapakku nih, Duri itu kota yang sangat kecil, bapak ibuku jualan. Jadi, ibuku jualan di SMP, di salah satu SMP yang mungkin hampir setengah populasi di Duri itu SMP-nya di tempat ibuku gitu loh. Terus bapakku jualan dari tahun 87 gitu. Jadi kayak mereka tuh udah mungkin di sana tuh dulu lo kabur. kayak semacam orang yang cukup dikenal dan disegani gitu. Oh. Jadi nah ini baru kejadian kemarin pas aku pulang. Jadi aku harus nunggu travel jam 3 pagi. Terus aku keluar kan, rumahku tuh bener-bener Kanan. Sinta, jalan lintas banget nih. Sinta, wedding organizer. Yang dimana ketika kalau jalan lintas jam 3 pagi di Riau buatku itu serem banget. Tapi bapakku tuh santai aja. Kita nunggu di luar, terus ada orang yang kemudian jalan di depan kita, kayaknya dia lagi kebingungan nyari bantuan. Aku tuh udah deg-degan kayak, wah nih ngapain nih orang gitu. Terus bapak aku tuh cuman kayak, gimana pak, ada yang bisa dibantu gitu. Oh ya pak, mau ini butuh, pokoknya tuh menunjukin jalan gitu. Terus bapakku ya udah menjelaskan. Nah itu juga yang aku selalu pelajarin, kayak bapakku ini adalah orang yang membantu siapapun dan walau bagaimanapun bentuknya. Itu yang aku sampai sekarang juga mungkin mau menolak tapi nggak bisa, makanya mungkin aku sangat open ke orang lain karena aku selalu melihat bapak ibuku tuh juga seperti itu gitu loh. Kalau ada yang nyasar disuruh ke rumah nginep kayak gitu walaupun dia orang asing gitu, makanya kadang aku juga agak bingung sini orang tua aku kenapa, apa yang terjadi dulu, tapi mungkin dulu mereka juga diselamatkan dan dibantu sih gitu. Oh ya, Jadi sama kayak- tetangga Iya. kalian. Iya, kita sama tetangga hubungannya baik, bahkan sama orang yang Batak itu tadi, mereka sangat sungkan sama bapakku. Ada peranakan nggak di kampungmu itu? Maksudnya gimana tuh? Ada keluarga peranakan di Enggak, kampungmu kan? enggak. Maksudnya berarti Jawanya luar Jawa tapi bukan peranakan. Mm-mm. Transmigran. Oh iya, Transmigran. keluargamu transmigran juga. Tapi bukan ikut yang program pemerintah ya. Kalau di program pemerintah kan itu ditaruhnya di desa. Satu tempat. Ha-ha. Dan mereka biasanya nggarap sawit. Kalau ini enggak, jadi kayak mandiri aja. Bapakku dulu merantau sama ibuku. Sorry tak potong. Jadi rumahku waktu 98 tuh ada di sebelah kanan itu. Yang hijau itu. Dulu tidak seperti itu. Dulu bangunan Belanda. Wah, bangunan Belanda sekarang jadi kayak gitu, so ugly. Yuh. Terus aku ingat pohon ini, itu masih sampai Serius? sekarang ini. Jadi pohon ini dulu gede banget, lebih gede dari yang depan itu. Pohon yang mana? Nak? Jambu Darsono ini. Yang ini? Dulu di sini ada jambu Darsono dan rumahku tuh di pojokan situ. Jadi kayak satu rumah itu dipotong tuh loh, bukan dipotong, disekat. Bedeng-bedeng. Dan itu yang cukup menarik adalah di satu komplek itu tuh aku bertetangga sama beragam etnis termasuk orang Timur Leste. Waktu itu Timur Leste belum belum dijual. Jadi kayak nggak berasa tetanggaan sama bule. Kalau sekarang mungkin sama orang luar negeri gitu. Ini kita masuk daerah PDI. Ini PDI. Sebelah kiri PDI, sebelah kanan P3. By the way, Ya, di ijo. tempatku, pemuda Pancasila itu salah satu yang membuat kerusuhan paling banyak. Oh iya. gitu. Tapi aku nggak tahu apakah itu cukup. Wah, nggak apa-apa sih. Ya memang. Buatku sih nggak apa-apa ya, tapi nggak tahu kalau nanti kamu di rumah terus ada apa-apa. Itu maaf ya, Nis. Di luar tanggung jawab saya. Sekali layar terkembang. Terus apa emang apalagi waktu ini gimana kalian mengingat pesta demokrasi? Tahu? Aku? Hmm. Aku ingatnya adalah perihal soal Pemilu. tawuran. Karena aku tinggal di Macanan dan Macanan itu ada di tengah-tengah basis PDI yang sementara di Lembangan itu basis P3. Jadi kayak aku masih teringat bapakku melarangku untuk keluar sore ke malam dan mengikuti kegiatan menonton kampanye karena dulu kan belum ada peraturan kalau kampanye konvoi itu kan dijadwal
Nah itu kayak lebih rentan apa ya, konflik lah. Apalagi P3 dan PDI kuat banget. Itu aku selalu ingat itu kalau pesta demokrasi ya. Jadi kayak sekarang kalau ada orang konvoy itu ya emang nggak suka, karena dari dulu juga tidak diajarkan untuk melihat itu sebagai sebuah atraksi yang menarik gitu. Gitu. Kalian gimana? Apa ya? Oh, kenapa mengajukan? Mengajukan diri jadi staff. Emang jiwa biduanya tuh nggak bisa bohong. Gini ya. MC Wah, ya. langsung dicekram. Itu tuh pesta demokrasi tuh tahun berapa ya? Sama ya? 2004. 2004. Itu tuh di saat kita langsung pemilu ya. Iya, pemilu pilpres pemilu. yang ada banyak partai. Iya betul. Aku For the ingatnya first time. adalah SBY yang menang. Oh, really? Kan Megawati? Megawati dipilih. Megawati dipilih. Ada Hamzah itu ya. Hamzah Has. Aku mau bilang Buya. Aku ingat ininya soalnya. Aku lihat siaran TV-nya. Betul, aku juga. Megawati. Betul. Hamzah Has. Jadi cuma ada dua itu. Kayak paling sering disebut terus Gus Dur. Oh iya, masih ya berlanjut. Ingatnya tentu konvoy, terus dulu ada, aku nggak tahu sih, kertas yang Kanan sama gambarnya adalah logo-logo partai, kertas putih yang gambarnya ada logo-logo partai, belum sebanyak sekarang partainya. Terus itu nggak tahu kenapa bisa ada di rumahku ya, pokoknya kayak mungkin kita disuruh mengakrabkan dengan sistematika baru ini, terus kayak sekarang tuh ada partai dengan logo-logo ini. Nggak tahu kenapa ada kertas itu ya di rumahku gitu. Jadi Sekarang masih ada emang. enggak, tapi kayak dulu tuh kayaknya nggak cuma aku deh, tetanggaku juga punya kertas, Aku juga kertas punya itu. kok. Itu kayaknya ini deh, sosialisasi Betul. dari kelurahan biasanya. Awas Sinta jangan terlalu ke kanan. Keinget bau kertasnya, terus kayak warna partai-partainya tuh apa aja, kotaknya sudah tuh kayak Kalian punya partai favorit? kebetulan Tergantung ini ya, tergantung circle. orang tua sih lebih tepatnya. Kamu apa? Kalau aku ini dulu anak PDI karena merah tuh kayak berani, Gus. Apalagi itu kan gambarnya banteng ya, kayak banteng itu kayak kuat gitu. Bapak ibuku dulu PDI juga sih kayaknya. Nah, Karena dulu mungkin besar ya dia basisnya. Kamu Nis? Nggak ingat Bisa loh aku. gali Tapi lagi. kayaknya ini aja, PKB. Golkar deh. Kenapa PNS kok? Kuning kan? Oh kuning. Enggak, maksudnya alasannya lebih ke warna ya. enggak, maksudnya keluargaku di rumah itu lebih banyak atribut Golkar. Oh, dapat kaosnya. Kita ke kiri. Iya. Dulu di pojokan sini ada telepon umum, aku sering ngambil duit. Ambil duit maling. Pantas banget jadi PDI. Terus jalan ini tuh salah satu jalan yang aku seneng banget karena dulu di depan itu ada patung gajah sama ada patung jerapah. Cuman karena 98 itu tuh aku sempat ada perasaan takut lewat jalan ini. Ya karena ini imbauan dari orang-orang tua, hindari jalan gede, kalau ada mobil gede tiarap gitu. Dan aku ingat banget aku tiarap di sini. Lobby. Ya ini ya kan dekat dekat stasiun, jadi masih banyak bangunan indis. Tapi kamu tahu nggak emang benar terjadi ada kerusuhan di Jogja atau pembakaran atau penjaraan? Kenapa bapakmu setakut itu gitu? Emang ada keluarga kalian 65? Enggak juga sih. Kenapa bapakmu sangat Kalau khawatir anxiety kamu bakal diambil orang? karena kan dekat pasar ya, Bosasran ini kan Lemacanan kan dekat dengan pasar, dan pada waktu itu kan juga marak juga Petrus tuh loh. Dan bapak aku tuh takut ada kenapa-kenapa, apalagi waktu itu masih kelas 6. Sebocil itu. Apalagi juga sebenarnya nggak cuman bapakku sih, jadi tetangga Madura dan tetangga Timor Leste itu juga selalu memperingatkan itu pada waktu itu. Apalagi ini ya, mobil jeep ya. Jadi kayak dulu tuh kalau lihat mobil jeep tuh kayak deg-degan dulu. Kalau kamu ke Kaliurang deg-degan nggak? Kalau sekarang malah pengen punya mobil jeep. Kenapa jadi keren? Jadi kayak keren aja gitu kan image-nya. Kita ke kiri aja. Ada satu percetakan offset yang udah dari dulu.
Tapi yang tadi 65 aku boleh cerita dikit nggak? Boleh 65, banget, banyak 98. juga boleh. 98. Enggak apa-apa. Iya, Sebenarnya masih ngaruh. Oh, Kenapa iya. ada 98 kan ada, Ada 65. 65. Jadi dulu bapakku pernah cerita bahwa simbahku kakung itu salah satu orang yang bisa nulis di desa. Nah, dulu simbahku itu kayak direkrut lah sama orang-orang yang kemudian dituduh komunis ini untuk menjadi juru tulis. Suatu hari ketika nggak tahu mungkin udah mulai naik, itu simbahku jadi diculik juga. Jadi 3 bulan mbahku sempat tidak dipulangkan dan mungkin diinterogasi yang habis-habisan sampai bener-bener simbahku tuh ya dia cuman bilang bahwa dia hanya dipekerjakan sebagai juru tulis karena di desa itu dia salah satu yang bisa menulis gitu. Itu dulu kayaknya kenapa kemudian bapakku cerita Kuca ya? bukan Iya, iya. Wah iya banyak banget lagi kucanya dari tadi. Jadi ini emang mungkin kampung apa? Kalau di Lembangan itu kampung lalapan. Oh iya bener. Nggak ya aku bibit? nggak ngeh. Sorry, kita belum kompak. Sorry Nis dipotong, nggak apa-apa. Terlalu excited malah lanjut. Jadi kenapa bapakku menceritakan itu karena bapakku tulisannya bagus. Terus kata bapakku, iya dulu soalnya Simbah juga tulisannya bagus. Jadi setiap ada orang yang kan dulu di desa banyak tuh orang-orang yang kemudian apa istilahnya pergi merantau dan berkirim surat, itu yang baca dan menulis dan membalas itu adalah mbahku. Karena beliau satu-satunya yang bisa membaca dan menulis yang kemudian juga diambil oleh mungkin tertuduh PKI untuk kemudian dipekerjakan sebagai juru tulis, dan pas kerusuhan itu pecah mbahku ditahan selama 3 bulan sampai kemudian itu juga yang membuat mbahku melarang bapakku untuk melanjutkan pendidikan STM. Jadi bapakku waktu itu pengen banget sekolah STM tapi sama simbahku nggak boleh, jangan, karena dulu simbahku pengalaman pernah diambil kan, jadi kayaknya tuh ada cap di KTP-nya gitu loh. Jadi kalau ditelisik bapakku tuh akan ketahuan bahwa anak yang dulu pernah tertuduh PKI gitu. Jadi kemudian itu yang membuat bapakku tidak bisa melanjutkan sekolah dan dia memutuskan untuk merantau kemanapun kayak gitu. Dan aku juga baru tahu sih kayak ternyata sedekat itu gitu. Dulu aku waktu di Sumatera aku bahkan nggak tahu loh peristiwa 65 itu apa pengaruhnya buat hidupku. Karena di Sumatera nggak ada, maksudnya kemana nih? Lurus. Maksudnya cerita-cerita itu, narasi itu aku bahkan nggak tahu G30 SPKI itu terjadi di tahun 65. So I think it's two different moment gitu loh. Dulu di sini percetakan. Aku baru tahu ketika pas aku di Bali, Rara Sekar sama itu bikin acara di Taman Kesiman. Itu aku baru kemudian ternyata tapol, ternyata penculikan, karena di Sumatera itu aku nggak tahu. Kemudian aku akhirnya tahu bahwa kali apa yang jadi merah, Oh iya, lupa aku. Kali Code, maksudnya di Jogja dulu pembantaiannya seperti apa, ternyata di Jawa itu masif-masifan. Itu tuh aku baru tahu ketika aku di sini, karena di sana tuh nggak dapat beritanya sama sekali. Kita hanya belajar dari sejarah yang ditulis di buku SD yang sudah tidak Tidak relevan. Betul. Mungkin. Atau mungkin karena pemahaman kita jadi lebih. betul. Jadi Kayak bisa gitu. mempertanyakan kebenaran. Jadi malah kesini aku baru kayak mana nih? Lurus bisa. Belum pernah sini kan? Kalau Miss, Ya. kalau kamu balik ke rumah gitu, kamu akan mempertanyakan hal-hal ini ke bapakmu nggak, Miss? Tergantung momen, karena sebenarnya bapakku juga cukup senang bercerita ya. Jadi aku banyak sekali belajar soal kemudian waktu itu pemilu, kemudian waktu itu Habibie naik, Megawati naik. Buatku itu adalah obrolan yang sangat bisa aku lakukan dengan bapakku di rumah. Jadi aku dan bapak sangat terbiasa ngobrolin hal-hal random yang kemudian itu membuka perspektifku bahwa ternyata dulu tuh kita pemilunya nggak kayak gini. Ternyata dulu waktu kerusuhan tuh seperti ini gitu. Jadi itu adalah obrolan-obrolan yang sangat mudah untuk aku bangun dengan bapak aku gitu. Dulu juga aku ingat bapak aku cerita dulu waktu masih zaman itu bapakku nonton badminton itu di TV RT yang satu, tapi yang nonton tuh kayak satu kampung gitu. Terus bapakku nyepedaan kayak gitu. Jadi maksudnya nanti mungkin bisa aku tanyakan kalau aku pulang gitu. Itu juga bukan kan- topik yang sulit. Oh, Bersambung. kamu apakah mengobrolkan hal-hal ini topik yang mudah untuk kamu obrolin sama bapakmu? Kalau aku sih kayak mending ngobrol sama family di Surabaya sih, karena kotanya lebih besar dan aku masih ada hubungan dengan kakak yang dia
mengalami masa-masa konflik dan dia juga masih berhubungan dengan mbahku. Kebetulan mbahku dulu juga pernah diculik gara-gara bantu menghias kantor kelurahan waktu 17-an. Jadi waktu 65 itu. Kalau hubungannya ke 65 ya. Jadi aku tahu kalau mbahku dulu pernah diculik gara-gara bukan karena lurus aja. Bukan karena cerita sama keluargaku, tapi malah lebih ke keluargaku yang di Surabaya gitu. Karena bapakku kan orang Surabaya kan. Jadi aku baru tahu ternyata si mbakku pernah 10 tahun menghilang dan udah sempat dibikinin tanah kubur dengan batu nisan komplit. Udah dianggap mati. Wah, ini pasti mati nih. Dan lalu 10 tahun berikutnya mbakku udah pulang dengan kondisi yang baik-baik aja. Cuman dia tidak mau bercerita selama 10 tahun tuh dia ada di mana. Gitu. Dulu juga aku diceritain sama mbakku itu kalau ngobrol di rumah itu harus posisi lampu mati dan berbisik karena mungkin ya masa-masa konflik ya, siapa tahu mungkin ada intel atau apa, terlebih kan Surabaya nggak kayak Jogja ya, jadi kota yang lebih gede dan sangat sangat kota banget lah tuh. Kalau pengalaman 98 sih ya sempat cerita sama ibuku, cuman nih mungkin karena cukup jauh lokasinya dari zona-zona yang mengalami konflik secara fisik, nggak kayak mungkin di Gejayan atau di Gedung Agung atau di mana lah gitu. Jadi ibuku cerita dia tuh pada waktu itu ya setahunya dia cuma melakukan kegiatan domestik pada biasanya, hanya aja semuanya nganggur, udah itu ceritanya cuma sebatas itu. Kamu tahu nggak ada doktrin Orba yang somehow itu dianut sama keluargamu gitu, cara nggak sadar, tapi kamu sadar itu? Oh enggak sih, tidak ada yang diajarkan sih, cuman mungkin karena hal-hal yang kayak gitu tuh jarang diobrolin dengan anaknya ya, karena ya namanya orang tua itu selalu menganggap anaknya itu anak kecil ya, walaupun udah gede juga. Jadi aku jarang mengobrolkan hal-hal yang kayak gitu. Cuman ada satu omongan dari bapakku tuh yang selalu diulang-ulang terus dari dulu gitu loh, kayak Apa tuh? ya kamu kalau hidup tuh harus punya keterampilan apapun itu. Mungkin juga karena keterampilan kayak gitu tuh juga sesuatu yang buat keluarga aku survive di masa krisis itu. Jadi ketika bapakku pemain musik, dia juga punya keterampilan dan hobi untuk berdagang. Jadi mungkin terus itu jadi salah satu survivalnya.